di dunia yang penuh dengan nama dan simbol. Ada satu nama yang membelah pandangan, menimbulkan debat, bahkan konflik. Nama itu adalah Israel. Sebuah kata yang bisa berarti negara, bisa berarti bangsa, tapi juga bisa berarti satu hal yang lebih kuno, lebih spiritual, dan lebih mengejutkan. Seorang pria yang pernah bergulat dengan Tuhannya. Dalam 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam, nama ini bukan sembarangan. Ia membawa kisah tentang keluarga, iman, dan takdir. Tapi, siapa sebenarnya Israel, dan mengapa bangsa yang lahir darinya disebut sebagai bangsa yang pernah bergulat dengan Tuhan? Kata Israel bukan berasal dari bahasa Latin, Yunani, ataupun Arab. Kata ini datang dari bahasa Ibrani, Yisrael. Yisra berasal dari akar kata yang berarti bergulat, sedangkan El adalah nama Tuhan. Maka secara harfiah, Israel berarti pria yang bergulat dengan Tuhan. Sebuah nama yang tak biasa, karena biasanya manusia menyembah Tuhan, bukan bergulat dengannya. Tapi inilah yang tercatat dalam kitab Kejadian, pasal 32. Saat itu, Yakub, cucu dari Nabi Ibrahim, dalam perjalanan pulang setelah bertahun-tahun berkonflik dengan saudaranya. Di malam sunyi, dia bergulat dengan sosok misterius. Mereka bertarung hingga fajar. Dan sosok itu, yang diyakini sebagai manifestasi Tuhan atau malaikat, mengubah namanya. Namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergulat dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tapi dalam tradisi Islam, kisahnya punya tafsir yang berbeda. Yakub adalah seorang nabi. Bukan hanya ayah dari 12 suku, tapi juga seorang utusan Allah yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Dalam beberapa ayat, dia disebut juga sebagai Israel. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya pada kaum Yahudi, "Tahukah kalian bahwa Israel adalah Yakub?" Mereka menjawab, "Iya." Para ulama menjelaskan bahwa dalam bahasa para nabi, Isra berarti hamba, dan El berarti Tuhan. Maka menurut tafsir Islam, Israel berarti hamba Allah. Artinya, nama ini tak lagi tentang bergulat secara fisik dengan Tuhan, tapi lebih kepada hubungan spiritual, perjuangan batin, ketaatan, dan pengabdian. Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Dari merekalah lahir 12 suku besar yang dikenal dengan nama Bani Israel, anak-anak Israel. Di antara mereka ada keturunan Lewi, dari mana muncul nabi-nabi besar, Musa, Harun, Samuel, Ilyas, Zakaria, hingga Yahya. Sebagian riwayat bahkan menyebut bahwa Maryam, ibu dari Nabi Isa, juga berasal dari keturunan Lewi. Bani Israel awalnya tinggal di Palestina, kemudian pindah ke Mesir saat terjadi bencana kelaparan. Mereka menetap di sana selama beberapa generasi, hingga akhirnya mengalami penindasan di masa Fir'aun. Kisah keluarnya Bani Israel dari Mesir, yang dikenal sebagai Exodus, menjadi salah satu cerita paling mendalam dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yakub wafat di Mesir pada usia sekitar 147 tahun. Tapi dia berwasiat agar jasadnya dipulangkan ke tanah nenek moyangnya, Hebron, Palestina. Ia dimakamkan di Gua Mahpelah, situs kuno yang juga menjadi makam Ibrahim, Ishak, dan Sarah. Kini tempat itu dikenal sebagai Masjid Ibrahimi. Sebuah tempat suci yang hingga hari ini masih menjadi titik ketegangan antara dua agama besar. Tempat yang menyimpan jasad seorang lelaki, yang pernah disebut sebagai Israel.
Seiring berjalannya waktu, nama Israel tak lagi hanya merujuk pada Yakub. Nama itu berubah menjadi simbol identitas, bangsa Israel. Kemudian negara Israel. Tapi disinilah muncul kerumitan. Nama yang dahulu sakral, kini menjadi politis. Nama yang dulu spiritual, kini menjadi identitas negara yang penuh konflik. Bagi umat Yahudi, Israel adalah tanah air yang dijanjikan. Bagi sebagian orang Kristen, itu adalah penggenapan nubuat. Bagi umat Islam, Israel adalah nama seorang nabi, tapi juga nama dari bangsa yang pernah menerima wahyu, lalu membangkang. Maka tak heran, satu nama bisa menimbulkan ribuan interpretasi. Bahkan, peperangan. Tapi di balik semua itu, kita kembali pada satu pertanyaan mendasar. Apakah manusia benar-benar bisa bergulat dengan Tuhannya? Ataukah itu hanya lambang dari pergulatan kita dengan ego, dengan takdir, dengan rasa takut, dan dengan iman kita sendiri? Yakub, yang juga disebut Israel, adalah cermin. Ia mewakili manusia yang tidak sempurna, yang berjuang, yang jatuh bangun dalam kehidupan, tapi tetap mencari cahaya Tuhan. Maka ketika kita menyebut bangsa Israel, mari kita ingat bahwa dulu, bangsa ini lahir dari seorang manusia. Seorang ayah. Seorang nabi. Seorang yang pernah bergulat, bukan untuk melawan Tuhan, tapi untuk memahaminya.